Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Salsaner Oktaviani dengan NIM 511200169. Saya merupakan mahasiswi Universitas Serang Raya semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah Ekonomi Politik Media Massa yang diampu oleh Bapak Media Sucahya MSI. Yang saya ingin jelaskan kali ini adalah terkait komodifikasi isi media massa, komodifikasi halayak media massa, dan komodifikasi sumber daya stasiun televisi. Kompas.com adalah salah satu pionir media online di Indonesia ketika pertama kali hadir di internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Mulanya, Kompas Online atau KOL yang diakses dengan alamat kompas.co.id hanya menampilkan replika dari berita-berita harian Kompas yang terbit hari itu. Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Dengan hadirnya Kompas Online, para pembaca harian Kompas, terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri, dapat menikmati harian Kompas hari itu juga. Tidak perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya. Di antara strategi harian Kompas dalam mempertahankan eksistensinya di tengah gempuran media digital dan menurunnya tiras surat kabar redaksi adalah dengan melakukan konvergensi media ke platform digital bernama kompas.id. Sementara dari sisi konten, kompas.id didesain lebih beragam dengan memanfaatkan teknologi untuk membuat konten multimedia dan interaktif. Transformasi dengan menambah platform digital juga berpengaruh pada kondisi redaksi harian Kompas. Pasalnya, redaksi harian Kompas harus menyesuaikan diri dengan keadaan terbarunya memiliki kompas.id dan meninggalkan kultur produksi media cetak. Berdasarkan hasil kajian tim digital, harian Kompas harus melakukan perombakan besar-besaran, baik dari sisi susunan organisasi maupun kelola operasionalnya. Meski Kompas.id memiliki roh yang sama dengan harian Kompas, tetapi ada hal yang harus diubah dan dibenahi sebagai bentuk adaptasi harian Kompas terhadap era digital. Pasca Kompas.id dirilis pada awal tahun 2017, awak redaksi memutuskan untuk membuat 2 desk baru yang khusus menangani Kompas.id. Hal tersebut dilakukan guna membuat Kompas.id hidup karena kultur cetak yang lambat dan satu arah tidak dapat diterapkan untuk konten di platform digital. 2 desk tersebut adalah desk digital harian dan desk digital mingguan. Keduanya memegang peranan penting untuk menghidupkan platform baru harian Kompas tersebut. Desk digital harian dibuat khusus untuk memproduksi berita-berita hard news atau straight news yang dapat diterbitkan setiap waktu, setiap hari, tanpa deadline seperti halnya koran harian. Sedangkan desk digital mingguan fokus menangani konten multimedia sebagai produk long form kompas.id. Sementara itu, harian Kompas masih bekerja dengan desk yang sama seperti sebelumnya, yaitu politik hukum, metropolitan, ekonomi, Nusantara, olahraga, internasional, humaniora, opini, muda, dan foto. Contoh produk harian Kompas ialah Kompas Data yang berisi koleksi berita dan grafis terkait kumpulan berita dan artikel Kompas sejak tahun 1965 serta data Kompas dalam bentuk visual grafis. Tak hanya itu, Kompas.com juga memiliki produk koleksi karya foto yang berisi koleksi foto karya wartawan dan pewarta Kompas yang dipublikasikan. Komodifikasi konten harian Banten Raya tak terlepas dari konvergensi medianya yang beralih ke platform digital bernama bantenraya.com. Semula, Banten Raya hanya menyebarkan informasi melalui koran cetak. Saat ini, harian Banten Raya sudah memiliki platform digital dengan berbagai konten menarik. Di antaranya menyajikan informasi terkait daerah, nasional, pendidikan, internasional, sport, viral, citizens, entertainment, kampus, dan opini. Komodifikasi isi pesan Banten Raya yang terbit setiap hari mencerminkan bagaimana proses komodifikasi dilakukan manajemen Banten Raya. Hasil kerja jurnalistik yang dikemas dalam bentuk berita dan kemudian dipasarkan ke masyarakat merupakan sebuah langkah mengubah produk menjadi nilai jual.
Dalam membangun komoditas isi pesan, pemberitaan juga harus memiliki daya tarik untuk dibeli masyarakat. Produk yang dipasarkan harus memiliki nilai jual. Agar produk Banten Raya mudah dijual ke pasar, Banten Raya memproduksi isi pesan dengan cara: pertama, berita yang ditampilkan harus memenuhi persyaratan nilai berita, yaitu data harus lengkap, informasi harus didapat langsung dari narasumber independen, narasumber harus kompeten dan sesuai kapasitas tema yang diberikan, berita harus kembali dicek dan recheck, berita harus akurat, pencarian berita dan penulisan berita harus mematuhi kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, serta data yang keliru harus langsung dikoreksi pada edisi berikutnya. Kedua, melakukan evaluasi produk yang diikuti seluruh bagian redaksi setiap hari. Bila ada kekurangan, langsung dikoreksi. Ketiga, selalu menjalankan dan menaati kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Banten Raya secara internal memiliki proses pemeriksaan untuk mengetahui jenis pelanggaran dan pelaku pelanggarannya. Keempat, Banten Raya memastikan fungsi copy editor yang bertugas menyelaraskan bahasa, membetulkan logika kalimat, serta mengkoreksi naskah. Kelima, Banten Raya memposisikan sebagai koran umum elegan dan bahasa yang santun. Contoh produk dari Banten Raya adalah koran digital Banten Raya yang menawarkan informasi-informasi menarik, aktual, dan terpercaya, bisa dibaca kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada komodifikasi halayak dari media detik.com. Detik.com merupakan sebuah portal berita online daring yang berisi berita aktual dan menjadi salah satu portal berita online terpopuler di Indonesia. Detik.com hanya mempunyai versi online dan pendapatannya hanya bergantung pada bidang iklan. Detik.com yang didirikan oleh Budiono Darsono, mantan wartawan Detik, Yayan Sopyan, mantan wartawan Detik, Abdul Rahman, mantan wartawan Detik, dan Didi Nugrahadi siap diakses pada 30 Mei 1998. Namun mulai daring secara lengkap pada 9 Juli 1998 dan tanggal 9 Juli lah akhirnya ditetapkan menjadi hari lahir Detik.com. Semula peliputan utama Detik.com terfokus pada berita politik, ekonomi dan teknologi informasi, hiburan, dan olahraga. Perkembangan jumlah pengunjung Detik.com pada Juli 1998 perharinya menerima 3.000 hits ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs. Dengan sekitar 2.500 user atau pelanggan internet, 9 bulan kemudian, Maret 1999, hits perharinya naik 7 kali lipat, tepatnya rata-rata 214.000 hits per hari atau 6.420.000 hits per bulan dengan 32.000 user. Pada bulan Juni 1999, angka itu naik menjadi 536.000 hits per hari dengan user mencapai 40.000. Terakhir, hits Detik.com mencapai 2,5 juta lebih per harinya. Contoh produk dari Detik.com adalah Detik Health, yaitu memuat info dan artikel terkait dengan kesehatan. Pembaca potensial SKH Tempo didominasi oleh kalangan muda dengan umur kisaran 21 sampai 40 tahun yang sebagian besar berdomisili di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kalangan yang terbilang mapan secara ekonomi dengan kisaran pengeluaran setiap bulannya 1,5 juta hingga 5 juta rupiah. Pembaca koran Tempo dirancang menjadi bacaan utama kalangan muda yang berpikir maju, produktif, dan berwawasan. Demografi pembaca Tempo saat ini 86% pria dan 14% wanita. Pengunjung Instagram Republika Online dengan profil 67% dari laki-laki dan 33% dari perempuan dalam jarak usia 25 sampai 34 tahun. Sedangkan kota yang banyak mengunjungi Instagram Republika Online ialah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bekasi, dan Bogor. Contoh produk dari Republika sendiri adalah e-paper Republika yang merupakan koran dalam bentuk digital yang memiliki isi dan tampilan yang sama seperti edisi cetak yang bisa diakses melalui desktop dan mobile.
Selanjutnya ada komodifikasi sumber daya stasiun televisi RCTI. Komoditas pekerja fokus pada pekerja dan proses yang terjadi pada produksi di media industri, di mana terjadi pemanfaatan tenaga dan pikiran wartawan untuk melaksanakan tugas. RCTI membuat sistem sehingga para pekerja dapat bekerja sesuai kemampuannya dan sesuai kebijakan yang berlaku. Pada struktur organisasi PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia, Presiden Director yang diwakili oleh Vice President Director membawahi Finance dan Administration Director, Sales and Marketing Director, dan Programming Director. Corporate Secretary dan Internal Audit Department berada langsung di bawah pimpinan Presiden Director, namun masih berada di bawah tanggung jawab Corporate Secretary dan Internal Audit Department.